Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Umida, selaku pengasuh pesantren Super Gamelan Mbak Ifida, dan juga Gus Awa, Gus Amin, yang Rian, yang Zara, dan Jalan Kamila, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada segenap jajaran para pengurus, dan juga pada teman-teman yang saya ya, dan juga kepada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya yang sekarang berada di rumah. Semoga yang saya sebutkan tadi dan juga kita semua dihindarkan dari virus corona dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini saya Tari Sandra Aziza akan menjelaskan tentang tentang hakim tentang kitab Mahkota Sulaiman yang kedua. Nah, jadi dia tuh yang pertama tuh adalah hakim di atas hakim. Nah, jadi setiap Nabi Daud alaihissalam sidang, beliau itu selalu mengajak Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu selalu mendampingi beliau. Lalu kenapa sih kok Nabi Daud itu selalu mengajak Nabi Sulaiman? Karena beliau itu sengaja untuk melatih Nabi Sulaiman agar beliau itu Nabi Sulaiman menjadi putra mahkota ya, untuk melatihnya. Nah, itu ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Lalu nah, jadi ceritanya pada waktu itu ada dua orang datang. Nah, dia itu orang yang pertama dia itu adalah pemilik kebun dan orang yang kedua itu adalah pemilik kambing. Nah, jadi ceritanya tuh kebunnya, jadi ada sebuah kebun. Lalu kebunnya itu rusak karena diinjak-injak oleh oleh kambing. Nah, lalu dua orang itu datang, pemilik kambing dan juga pemilik tanaman kebun itu tadi, lalu minta keputusan kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud itu memberi keputusan untuk kambing-kambingnya itu diberikan kepada si pemilik kebun tadi. Lalu Sulaiman datang, ayahku memberikan keputusan apa? Lalu dua orang tadi menjelaskan kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman berkata, aku tidak akan memberikan keputusan seperti itu. Lalu dia berkata, tentang ini tadi didengar oleh Nabi Daud. Lalu Nabi Daud mendatangkan anaknya, terus ditanya, bagaimana putusanmu? Lalu Nabi Daud berkata, jadi untuk mengganti ruginya, pemilik kambing menyerahkan kambingnya untuk si pemilik tanaman. Lalu milik kebun tadi bisa memanfaatkannya dari dagingnya, dari kulitnya, dari dagingnya, dari susunya. Lalu selama tadi pemilik kambing harus menanam tanaman yang dirusak oleh kambing yang tadi, lalu memberikan hasilnya ke pemilik tanaman. Terus kalau selama tanamannya udah panen, itu kayak ditukar lagi, jadi kambingnya dibalikin ke pemilik kambing. Lalu ya gitu pokoknya. Habis itu Nabi Daud berkata, keputusanmu adalah benar. Lalu lalu kenapa Nabi keputusan, karena Nabi Daud kan ayahnya, kenapa yang diterima adalah keputusan anaknya? Karena yang pertama itu memberi putranya jalan. Lalu yang kedua itu merupakan bisikan wahyu Allah Ta'ala. Lalu yang kedua itu Nabi Sulaiman naik tahta. Nah, jadi pertama Nabi Sulaiman telah disiapkan menjadi putra mahkota itu sejak belia. Nah, lalu beliau tuh mempunyai kakak yang namanya tuh Absalom. Nah, jadi kakaknya tuh nggak rela dilangkai sama Nabi Sulaiman. Nah, jadi Absalom itu dia tuh berkomitmen akan memberontak dan juga merebut kekuasaannya. Jadi dia tuh menaruh dendam kayak gitu. Lalu dengan cara dia tuh diam-diam datang ke masyarakat, lalu kayak dia tuh mengambil hati masyarakat, lalu menebarkan kasih sayang. Terus sama kelamaan setelah dia terus beliau tuh juga sering berdiri di depan istana, jadi kayak menahan orang-orang yang mau minta keputusan, jadi biar dia aja yang nyelesain. Habis itu di saat beliau sudah merasa kalau semama dia mempunyai kekuatan yang besar, backing yang banyak, lalu
beliau itu mengirimkan mata-mata, lalu menyuruh mata-matanya itu untuk membisikkan bahwa nanti kalau semua mereka mendengar suara trompet, maka mereka tuh diminta datang ke istana untuk menghadiri acara pelantikan, ya bisa dibilang gitu. Lalu tiba-tiba datanglah ada suara itu. Lalu Nabi Daud itu bersedih karena yang menyebabkan kekacauan itu adalah anaknya. Lalu beliau itu pergi ke Bukit Zaitun untuk bermunajat kepada Allah. Lalu setelah beliau bermunajat kepada Allah, beliau mengirimkan pasukan ke Yerusalem. Yerusalem merupakan kerajaannya, tempat kerajaannya. Lalu beliau tuh ngomong ke panglimanya beliau tuh nggak mau ada kekerasan dan juga pertumpahan darah. Terus ya tapi kalau ya pokoknya tuh beliau tuh mintanya tuh dengan cara yang baik-baik. Tapi kok Absalom itu dia itu memberontak, dia susah untuk diajak, maka ya Absalom terbunuh saat perang itu tadi. Oke, sekian dari saya, mohon maaf ya bila ada kesalahan. Ya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.